itu strategi yang yang nggak tertulis tapi ada gitu. Tapi itu nanti kalau kamu sudah sampai baru kamu tentukan itu gitu. Makanya orang banyak yang mati-matian waktu di SMA itu kepengen masuk sekolah IPA. Kenapa? Bukan buat keren-kerenan, enggak. Kadang ada juga yang salah paham, keren. Orang tua yang salah paham, anaknya salah paham. Orang tuanya salah paham, anakku masuk jurusan IPA, bagus, bangga orang tuanya. Atau anaknya masuk jurusan IPA, senang juga, berarti aku anak pintar. Enggak. Karena kalau kamu masuk jurusan IPA itu, pilihan kamu ke depan itu terbuka lebar gitu. Pilihannya tuh ada gitu. Jadi nggak cuman kayak sains saja. Kan aku nanti mau jadi sarjana ekonomi, ya nggak apa-apa, masuk IPA dulu nggak apa-apa. Nanti begitu kamu masuk fakultas ekonomi, yang kamu pelajarin bukan bagian nyatat-nyatat akuntansinya doang gitu. Tapi yang kamu pelajarin adalah misalnya studi matematika ekonominya, itu lebih dalam gitu. Atau macam-macam kan itu ada. Sama tutup jendela itu silau. Satu aja jendela ini. Bahkan yang berdasarkan kayak sastra ada juga. Tutup. Ya kecuali mungkin sastra. Tapi kan jarang kan ada nggak anak, usah semua. Ada anak atau orang itu yang ketertarikannya itu emang sastra gitu. Ada tapi sedikit. Nah kalau emang anaknya memang ketertarikan sastra dari awal, ya udah nggak apa-apa. Dari awal masuk jurusan bahasa. Teman papa ada yang begitu. Dia emang dari awal ketertarikannya bahasa Inggris. Ya pokoknya bahasa aja. Bahasa itu apa? Nggak masalah. Jurusan kamu hanya kalau misalnya kamu unggul di satu bidang itu nggak masalah, tapi jadikan itu bidang yang benar-benar kamu kuasain. Jadi teman papa itu dia bisa bahasa Inggris, dia nggak terlalu bisa yang lain, emang kurang inilah, lemah dia dalam hal matematika, lemah dalam pelajaran yang lain, tapi dalam bahasa Inggris dia bagus banget. Dia masuk SMA jurusan bahasa, kuliah dia juga masuk jurusan bahasa hubungan internasional. Sekarang kerjanya dia apa? Dia masuk jadi diplomat. Diplomat itu apa? Dia di kedutaan dimasuk di departemen luar negeri, masuk di kedutaan besar. Jadi pindah-pindah tuh, kadang di Australia dia, kadang di mana, kadang di mana. Artinya apa? Nggak masalah kita tidak perlu bisa segala hal. Bawain juga Gitu loh. Kita nggak perlu bisa segala hal, tapi kuasai satu hal. yang kita bisa nggak mesti juga kuasai satu hal. Bawa pelan-pelan dulu. Menguasai banyak hal itu bagus, tapi penting juga menguasai satu hal dengan dalam. Bantuan. Taruh aja dulu, sabunnya nggak ada. Menguasai satu hal secara mendalam. Jadi kita yakin di bidang itu aku mampu banget. Aku kan bisa bersaing sama orang di bidang ini gitu. Kalau Dika apa? Yakinnya di mana? Sukanya di mana? Yakinnya sih mungkin di apa ya? Kayak tulis cerita gitu. Tulis cerita. Ya, sastra. Ini papa. Ini papa. Dika kan memang yang punya inilah. Tapi kan papa tahu Dika dari bayi gitu. Jadi tahu lah, paham lah. Kalau Dika sebaiknya perkuat 3 nih. Yang pertama, perkuat bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu apa? Pelajari di yang tontonan-tontonanmu itu kan juga bisa tuh. Bukan cuman ini bukan cuman tulisan, bukan cuman bacaan, tapi juga pendengaran dan ngomong. Ada 3 kan, speaking, listening, makhrajnya. Ya. Supaya apa? Itu membuka peluang. Peluang apa? Nggak tahu peluang apa. Namanya peluang kita nggak tahu. Peluang. Suatu saat akan ada peluang itu. Tapi ketika kamu nggak bisa bahasa Inggris, ibaratnya kita sedia payung. Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, belum apa-apa peluangnya udah tertutup. Kalau sudah ada payungnya, biar hujan dimanapun kamu bisa tinggal buka payung.
Mau bahasa Inggris kah? Mau bahasa Cina kah? Jadi bahasa Inggris itu salah satu yang paling penting untuk Wajib. Iya, penting sekali. Kenapa penting? Karena sebagian besar, ilmu. bukan cuma ilmu, sebagian besar orang itu berkomunikasi di seluruh dunia itu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris 1 miliar orang. Bukan 1 miliar orang, semua bahasa pengantar internasional itu bahasa Inggris. Anggaplah kamu cuman jadi tukang bakso gitu suatu saat gitu. Nggak tahu lah hidup manusia kan. Tapi kalau kamu bisa bahasa Inggris, bisa jadi nanti kamu tiba-tiba berangkat sana ke Australia jualan bakso di Australia. Nggak ada orang jualan bakso di Australia. Gitu. Padahal daging banyak di sana. Tapi nggak tahu bakso. Resep bakso Solo yang enak gitu Nah. kan. Jadi Kamu jadi bosnya di sana. tuh bahasa itu penting sekali. Contoh-contohnya banyak. Di Orang-orang yang Bali aja sebenarnya- dulu lah yang dekat dulu misalnya. Orang-orang Ke yang Bali. sebenarnya dalam hal lain tidak terlalu bagus, tapi dalam hal bahasa dia bagus. Susi Pujiastuti, Siapa? mantan Menteri Perikanan Indonesia. Dia Menteri cuma Kelautan. SMP loh. Sekolahnya SMP. Terus sampai sana. Dia cuma sekolah sampai SMP. Tapi jadi menteri. Dia kawin sama orang bule. Bule dari mana? Ya nggak tahu orang bule. Karena suaminya orang bule, orang asing, Ya. maka dia bisa bahasa asing kan. Speak English. Itu pun dia nggak belajar di sekolahan, dia cuma sampai SMP. Dia belajar sama suaminya yang ngobrol gitu. Artinya yang dia pelajarin bahasa Inggris itu kan bukan bahasa Inggris yang bukan bahasa Inggris yang baku, bahasa Inggris yang grammarnya bagus, enggak, bahasa Inggris yang sebisanya dia ngomong sama suaminya aja Sehari-hari. Hari-hari. sehari-hari. Tapi akhirnya apa? Itu membuka peluang dia. Ketika suaminya meninggal atau apa, dia ambil alih itu usaha suaminya yang ekspor ikan ke luar negeri. Itu ekspor ikan kan udang, pokoknya ekspor-eksporan, Ekspor hasil laut ekspor pokoknya. hasil laut. Karena dia bisa bahasa Inggris, maka dia bisa akhirnya Berbisnis dengan berbisnis itu orang luar dengan orang negeri. luar negeri. Jadi dia mengambil ahli dan untungnya dia bisa berbahasa Inggris dan itu bisa berjalan lancar. Iya. Mungkin Karena waktu komunikasi. suaminya masih ada juga dia sudah ikut gitu ya. Tapi karena komunikasinya, apakah dia pintar matematika? Ya mungkin cuma tambah kurang kali bagi mungkin. Tapi kalau dibicara kalkulus ya nggak bisa dia. Apakah dia tahu teori gravitasi? Nggak akan tahu dia. Bisa nggak dia rumus kimia antara bagaimana karbohidrat ditambah panas bisa menjadi arang? Nggak tahu dia. Gitu. Atau ilmu ekonominya akuntansi antara debit dan kredit harus imbang, neraca perdagangan, nggak tahu dia. Tapi dia bisa bahasa Inggris. Itu. Jadi bahasa itu, kemampuan berbahasa itu penting dan salah satu yang harus kamu prioritaskan. Kemampuan berbahasa. Yang utamanya bahasa Inggris, jelas. Yang kedua, ya kalau papa sekarang bisa 2 bahasa. Bahasa apa ini? Ya enggak, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya kan. Sebaiknya di masa depan minimal punya 3 bahasa itu. Cina. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris ini bukan lagi sunnah, Tapi wajib. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 1 bahasa tambahan Mandarin. yang kira-kira kesempatannya banyak. Kalau dulu waktu papa masih kecil, waktu masih SMP, SMA, itu bahasa Jerman dulu. Kenapa? Karena banyak dulu orang Indonesia tuh yang kuliah gratis ke Jerman, zamannya Habibie dulu kan. Oh, Iya. jadi wajib Jerman dulu. Kalau kamu bisa bahasa Jerman dulu, Hmm. mulus dulu. Bisa. Nah, banyak dosen-dosenku juga begitu bahasa Jerman dulu. Tapi kalau sekarang sudah mungkin berkurang karena Terus kalau misalnya berarti yang orang dapat beasiswa pun kalau misalnya nggak bisa bahasa Jerman susah. 1 tahun mereka di Jerman itu disuruh belajar bahasa Jerman, belum kuliah. Mau bahasa dulu. Mana bisa kamu kalau nggak? Nah, sudah belajar Jerman. Ya enggak lah. Enggak, artinya bahasa Inggris itu wajib. Itu Wajib. kamu pelajarin. Setelah kamu bisa, nanti silahkan pilih bahasa ketiga. Entah Jerman, Jerman, entah Mandarin. Jepang, entah Mandarin. Kalau bahasa pengantar bisnis itu sekarang banyak Mandarin. Jadi kayak dari manufaktur, teknologi, Ya, ekonomi. sering tuh papa lihat di internet tuh atau lowongan pekerjaan atau apa. Salah satu syaratnya tuh bisa berbahasa Mandarin. Artinya kalau kamu bisa Mandarin, otomatis sudah tuh.
Mungkin pelamar yang lain ada yang lebih pintar, lebih jago, lebih pengalaman, lebih wah 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 dibanding kamu. Tapi dia nggak bisa bahasa Mandarin. Nggak kepake. Tapi kalau kamu bisa bahasa Mandarin, minimal masuk dulu. Yang ada pekerjaan di situ nanti dipelajarin belakangan. Intinya bahasa itu penting. Itu satu. Yang kedua, ya seperti gua bilang, matematika. Matematika itu bukan artinya kita mau matematika murni, belajar kalkulus, belajar apa, Geometri. bukan geometri ya, spasial dan segala macam. Enggak. Kamu perlu belajar matematika karena matematika itu adalah basic. Kalau tadi kamu belajar bahasa asing itu supaya kamu bisa berbicara dengan orang yang lain, supaya nyambung bicara dengan orang asing. Kalau matematika itu adalah bahasanya alam semesta. Bahasanya alam semesta. Kamu belajar kimia, kamu harus belajar matematika. Ada matematika di situ. Belajar fisika, apalagi banyak matematika yang di situ. Belajar coding, ada juga matematikanya. Yang papa sekarang data analis, ya. Berarti papa hitung-hitungan. Menganalisa data. Tapi ternyata pekerjaan papa itu erat sekali dengan matematika yang cukup dalam. Yang sayangnya papa nggak punya basic dalam di situ. Papa kuliahnya waktu itu perlu. Ya, makanya ada yang namanya data scientist. Data scientist itu yang lebih matematis lagi. Kalau papa cuma data analis. Misalnya papa menganalisa kenapa penjualan kita di bulan ini menurun. Ayo kita analisa ininya, sebab-sebabnya. Misalnya, karena pengunjung websitenya sedikit. Begitu mereka masuk website ternyata mereka nggak ngeklik apa-apa. Ternyata cuma sekian menit dia di website. Ternyata dia scroll cuma sekian banyak. Kalau sebagai data analis biasa, papa cuma bilang begitu aja. Ini karena ini dan ini karena. Tapi kalau sebagai data scientist, papa harus bicara dengan bahasa matematika. Kenapa penjualan kita turun bulan ini? Karena ini ada beberapa faktor. Jumlah orang yang datang, jumlah pengunjung yang klik, jumlah pengunjung yang scroll. Itu korelasinya 0, sekian. Ada, rumus matematikanya ada. Untuk sesuatu yang hanya berhubungan dengan jualan. Mama jualan ayam goreng. Apa sih cuma jualan ayam goreng doang gitu ya? Tapi itu karena cuma satu warung. Coba seandainya mama itu adalah KFC yang beroperasi di seluruh dunia. Ayam yang ini setiap hari ratusan ton, ribuan ton. Nggak bisa cuma dengan feeling, harus dengan matematika. Ada rumusnya. Bagaimana caranya supaya untung, bagaimana? Ada rumusnya. Matematika. Yang kita pikir itu cuma ayam. Tepung, ayam, bumbu. Itu apa? Padahal ada rumus matematika. Jadi belajar matematika itu penting. Karena itu adalah dasarnya. Selebihnya ya terserah kamu mau arahkan kemana. Jadi dua hal itu. Terus matematika itu sampai sejauh mana kamu harus belajar? Minimal sejauh apa yang diajarkan di sekolah. Jadi sekolah sampai SMA itu kan ada matematika semua. Ya minimal apa yang diajarkan sampai di SMA itu kamu pelajarin benar-benar. Karena itu nanti akan kepake semua. SMA itu paling akhir itu papa dulu belajar statistik. Itu pun gak banyak lah, ada statistik. Kalau papa lihat sekarang Alma pun sekarang sudah belajar statistik. Statistik itu apa? Contoh kayak modus, median, mean, rataan itu, kuartil, persentil, terus korelasi, yang begitu-begitu. Data-data. Ya, itu. Minimal itu. Tapi seandainya pun enggak pun, ya minimal kamu kalau berhitung tuh nggak gagap. Jadi sekilas pandang, sekilas pintas langsung bisa menghitung. Pak Dika, kita ada proyek pembangunan perumahan. Kita dikasih modal 3 juta per pirkan. Mau ambil nggak?
Per kiri kantor itu per meter persegi. Kamu bisa langsung menghitung, nggak gagap gitu, nggak cari kertas yang sama macam, langsung di kepala aja. Oh, perumahan 3 juta per meter persegi dikasih modal ya. Kalau aku bangunkan rumah tipe 36, berarti 36 kali 3 juta itu sekitar 105 juta misalnya. 105 juta itu modalnya. Misal harga pasaran itu 200 juta. Oh, berarti masih ada 95 juta, masih masuk hitungannya. Kita ambil. Itu. Jadi itu matematika tuh penting untuk banyak hal. Nah, jadi bahasa dan matematika. Terus yang ketiga. Kalau yang dua ini dasar, kalau yang ketiga ini tergantung kecenderungannya. Kalau sebelumnya kan papa suruh kamu terdalam coding, terdalam programming. Kalau menurut papa masih penting itu, masih penting. Dan sekarang malah lebih mudah. Kenapa? Karena sekarang ada AI. Jadi kita bisa menggunakan AI itu untuk belajar apapun. Papa sebelum ada AI, papa nggak akan berani pegang perbaikin mobil sendiri. Tapi kemarin papa perbaikin mobil sendiri. Oke, gimana? Karena papa tanya pakai ke AI. Oh, ini mobilku tuh masalahnya begini dan begitu. Oh, AI kemungkinan masalahnya ada ini dan itu. Karena papa cari lagi di YouTube. Papa ini lihat caranya. Yakinkan lagi. Bagaimana cara ininya? Oh, gampang begini dan begitu. Akhirnya papa pede perbaikin sendiri dan benar bisa. Udah benar. Itu kan hal yang di luar di luar skill papa. Perbaikin mobil. Papa bukan orang bengkel. Tapi ternyata bisa. Soalnya ada tukang bengkel dibantu dengan AI tambah pinter lagi. Itu. Artinya apa? Artinya zaman sekarang ini tidak ada alasan kamu kalau tidak bisa. Tidak bisa coding. Bukan tidak bisa coding, tidak bisa melakukan apa yang kamu mau. Yang penting kamu mau. Aku mau bisa, terserah mau apa. Aku mau bisa masak. Aku mau bisa jadi tukang jahit. Aku mau bisa jadi apapun. Sekarang itu sudah nggak ada alasan untuk nggak bisa. Yang penting niatnya, keinginannya ada. Aku mau ini. Gitu. Kalau aku mau ini bisa pasti. Karena sekarang ilmu itu sudah tidak ada hijab, sudah tidak ada yang ditutupi lagi. Semua ilmu itu terbuka sekarang. Nggak ada lagi ilmu yang rahasia. Tinggal kamu mau apa enggak. Bahwa coding, Bapak bilang kenapa masih bagus? Karena dunia berkembang. Di masa depan, ya bukan di masa depan ya, mulai dari sekarang lah. Dunia itu di online, adanya di online. Kebanyakan. Artinya kalau kamu bisa coding, setidaknya kamu punya pilihan untuk bekerja di mana saja, untuk membangun apa aja. Ya kan contoh kayak papa lah. Papa kemarin berhenti kerja umur 30 sekian, hampir 40 tahun. Papa mau cari kerja lagi waktu itu susah. Kenapa? Karena papa sudah tua. Sedangkan orang perusahaan banyak cari anak muda karena masih fresh, masih segar. Masih inilah, mereka mencari yang lebih muda, masih produktif. Seandainya papa waktu itu cuma mengandalkan offline, artinya kan papa cari sekitaran Bontang ya susah. Tapi karena papa bekerjanya di online, maka ya di seluruh dunia tuh pasti ada peluang, itu pasti ada, tinggal ketemu apa enggaknya aja. Nah, jadi kalau coding itu bisa bisa memanfaatkan itu, bisa memanfaatkan peluang itu. Tapi ya kamu pelajarin aja itu gitu. Tapi nanti masa depanmu seperti apa ya nanti kita lihat lagi gitu. Siapa tahu nanti waktu kamu masuk SMA dapat beasiswa,
beasiswa yang ternyata peternakan misalnya, ya nggak apa-apa gitu, ambil aja peternakan. Atau misalnya kamu dapat beasiswa ekonomi, ya nggak masalah, ambil aja. Jadi itu perjalanan hidup nanti masih akan ada belokan-belokannya, nanti kita sesuaikan lagi. Yang penting itu tadi, nilai kamu jaga, jangan sampai drop. Karena apa? Meskipun kita nggak tahu gitu ya mau kemana ya, tapi kalau nilai itu bagus, kalau nanti ada kesempatan, itu nggak akan hilang kesempatannya. Misalnya nilaimu drop, tiba-tiba nanti ada kesempatan belajar ke luar negeri, tapi syaratnya nilainya harus rata-rata 8 dari kelas 1 dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Ya, karena kamu ada sempat drop, ya hilang kesempatannya. Jadi jaga supaya kalau misalnya kesempatannya itu datang, modalmu ada gitu. Dan ya jangan lupa juga untuk melihat ke sekeliling lah, jangan terlalu kaku. Kadang kesempatan itu datang bukan dari kemampuan kita, tapi karena dari doa orang tua, karena dari doamu, karena dari teman-temanmu, karena dari lingkungan. Jadi berteman itu juga penting, benar. Berkoneksi ke orang, kita punya kadang ya, kita tuh kan punya ini sendiri ya, punya karakter sendiri, kita punya kesukaan sendiri. Kadang sama teman tuh nggak cocok gitu, nggak ada yang cocok, nggak ada yang suka sama aku, nggak ada yang ini. Tapi bukan berarti akhirnya kita harus menarik diri gitu sama orang lain gitu, nggak mau punya teman, jangan. Justru disitulah seninya, bagaimana kita bisa menjalin hubungan sama orang meskipun tidak semuanya sama. Meskipun kamu suka nasi, dia suka roti. Meskipun kamu sukanya logis, dia sukanya seni. Itu yang penting, orang yang kamu temanin itu orangnya baik. Itu orangnya baik, orangnya tidak membawa pengaruh yang buruk gitu, tidak membawa kamu ke tidak merugikan lah. Kenapa? Karena ya itulah, kadang bukan cuma dari usaha kita sendiri gitu, kadang dari lingkungan itu kesempatan itu datang gitu. Ya, kayak contoh Pujastuti tadi kan, dari mana dia datangnya? Dari suami.